Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ismaini, dosen pada program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Video ini susun sebagai bagian dari dokumentasi dan laporan pelaksanaan tri dan buah gigi dalam rangka seleksi sertifikat dosen tahun 2025 PDDU Rantu PT bidang pengajar. Saya mengampu mata kuliah literasi digital berbasis artificial intelligence. Sebuah mata kuliah yang membuat dua SKS yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau AI secara etis dan inovatif dalam konteks pendidikan teknik elektro. Nah, mata kuliah ini dirancang berdasarkan prinsip kurikulum outcome based education atau OB yang mengatakan pada pencapaian kemampuan nyata mahasiswa baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Mata kuliah ini membahas konsep dasar literasi digital serta penerapan AI dalam dunia pendidikan dan industri, khususnya di bidang teknik elektro. Mahasiswa akan mempelajari pengembangan teknologi AI, etika digital, serta analisis dampak AI terhadap transformasi pembelajaran. Selain itu, mata kuliah ini mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam literasi digital. Pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif diterapkan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang etis dalam era digital. Nah, sebagai bagian dari OB, pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan case method dan project. Melalui metode ini, mahasiswa diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu pertama, menganalisis konsep literasi digital, kecerdasan buatan, serta implementasinya dalam dunia pendidikan dan industri dengan menerapkan pemikiran berpikir kritis dan etika digital. Dan yang kedua, terampil dalam merancang dan mengimplementasikan solusi berbasis AI dalam konteks literasi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja, inovasi pembelajaran, dan pengembangan teknologi di bidang pendidikan teknik elektro. Nah, dari 2 CPMK tadi dijabarkan menjadi 10 sub CPMK, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar literasi digital berbasis AI dan peranannya dalam era digital, itu termasuk taksonomi understanding. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip dasar kecerdasan buatan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan, itu applying. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis etika digital dan implikasi hukum dalam penggunaan teknologi AI di dunia pendidikan dan industri, itu analyzing. Keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak kecerdasan buatan terhadap perubahan pola kerja dan pembelajaran, itu evaluating. 5. Mahasiswa mampu membandingkan berbagai teknologi AI yang digunakan dalam bidang pendidikan, analyzing. 6. Mahasiswa mampu merancang strategi penerapan AI dalam literasi digital untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, itu creating. 7. Mahasiswa mampu mengembangkan proyek berbasis AI sederhana yang dapat digunakan dalam lingkungan akademik dan industri, creating. 8. Mahasiswa mampu mengimplementasikan prompt engineering berbasis AI seperti ChatGPT, Perplexity, Cloud AI, Gemini AI, dan lain sebagainya. 9. Mahasiswa mampu bekerja secara kooperatif dalam tim untuk menghasilkan solusi inovatif berbasis AI dalam literasi digital, itu organizing. 10. Mahasiswa mampu merealisasikan hasil analisis dan implementasi AI dalam literasi digital secara profesional untuk laporan dan media digital, itu termasuk psikomotorik, articulating, psikomotorik blooming. Nah, untuk mencapai sub CPK tersebut, maka pembelajaran ini diarahkan ke beberapa materi, yaitu pertama, konsep dasar literasi digital dan perannya dalam era digitalisasi. Kedua, prinsip dasar kecerdasan buatan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan. Ketiga, etika, hukum, dan dampak AI dalam literasi digital. Keempat, dampak kecerdasan buatan terhadap perubahan pola kerja dan pembelajaran. 5. Perbandingan teknologi AI yang digunakan dalam bidang pendidikan. 6. Strategi penerapan AI dalam literasi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja dan pembelajaran. 7. Pengembangan proyek berbasis AI untuk lingkungan akademik. 8. Implementasi tools berbasis AI dan dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. 9. Kolaborasi dalam tim untuk menghasilkan solusi inovatif berbasis AI dalam literasi digital. Dan yang terakhir 10 yaitu presentasi hasil analisis dan implementasi AI dalam literasi digital. Nah, dalam pelaksanaan mata kuliah ini,
Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek proses, produk, sikap, serta pencapaian kompetensi berbasis kurikulum OB. Pertama, rubrik penilaian case method dan project. Nah, penilaian ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, proses pelaksanaan case method bobotnya 40%. Kedua, penilaian laporan bobotnya 30%. Ketiga, penilaian presentasi bobotnya 30%. Kemudian, penilaian akhir mata kuliah ini yang mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu kehadiran itu berjumlah 5%. Kedua, ujian tengah semester itu 20%. Ketiga, ujian akhir semester itu 25%. Dan yang keempat itu tugas rutin dan kegiatan mandiri itu 50%. Nah, kegiatan itu tersebut mencakup yaitu critical unit review, critical journal review, rekayasa ide, mini riset, dan project. Yang ketiga, penilaian sikap atau soft skill. Sikap mahasiswa dinilai berdasarkan 10 indikator, yaitu etika berkomunikasi, 2. Kejujuran, 3. Tanggung jawab, 4. Kerjasama, 5. Ketangguhan, 6. Kepedulian, 7. Kedisiplinan, 8. Ketekunan, 9. Kemandirian, dan yang terakhir itu inisiatif. Nah, setiap indikator diberi skor antara 1 hingga 4. Rubrik ini menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa proses pembelajaran tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga mengembangkan proses berpikir kritis, karakter, dan tanggung jawab mahasiswa secara menyeluruh sesuai prinsip outcome-based education. Materi yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini adalah implementasi tools berbasis AI dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Topik ini membimbing mahasiswa untuk memahami teknik prompt engineering menggunakan platform AI seperti GPT dan kemudian mengembangkan solusi inovatif berbasis studi kasus pendidikan nyata. Melalui pendekatan berbasis proyek dan kolaboratif, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerja dalam tim, serta menghasilkan prototipe berbasis AI yang aplikatif. Berikut ini akan ditampilkan video pembelajaran dengan materi implementasi tools berbasis AI dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat dan kuliah. Jadi kali ini kita masuk pertemuan 11 ya, tentang implementasi tools berbasis AI dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Nah, konteks sesi tadi akan belajar tentang prompt engineering pada GPT. Sebelum kita mulai, untuk mendapatkan berkah untuk pertemuan kita pada siang ini, kami ini kita berbantu ya. Soal dimulai saya. Doa selesai. Baik, ini hadir semua ini. Hadir. Mulai kita berapa? 15 ya? Ya, di 15 ya. Baik. Itulah. Makanya kita belajar kalau semua hadir begini. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, kita minggu lalu membahas tentang pengembangan proyek berbasis AI untuk perlindungan akademis. Jadi di sana minggu lalu kita membahas tentang bagaimana sih pengembangan proyek berbasis AI tadi pembelajaran dari sini. Nah, siapa yang tahu ulang sedikit ya, ulang ya. Kalau kita ada di, nah siapa yang tahu tentang tujuan kenapa kita mempelajari pengembangan proyek berbasis AI tadi? Aja Pak, jadi di sini ada saya juga. Yang pertama itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, ya. Kemudian bisa mendukung riset dan analitik akademik, ya. Dan yang terakhir itu bisa menggunakan teknologi pada institusi pendidikan. Oke, baik. Jadi ada 3 yang disebutkan ya. Jadi kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa? Karena kita menggunakan teknologi AI ini, kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Bisa ada kualitas materi, kualitas media pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. Jadi bisa meningkat ya. Ingat, AI itu bisa membantu kita dalam pembelajaran. Nah, yang kedua tentang mendukung riset. Nah, ini juga gitu. Jadi AI ini bisa mendukung kita untuk membuat sebuah penelitian. Dalam konteksnya ya, penelitian ini boleh digunakan AI untuk menjadi teori atau referensi yang relevan dengan sains akademik ya. Terus yang terakhir tadi menemukan
literasi ya. Nah, sama metode pendidikan kita literasi digital nih berbasis AI. Nah, dengan menggunakan AI kita bisa menemukan kemungkinan kita untuk membaca atau mencari tahu semua hal yang kita inginkan. Jadi ini sebenarnya panjang tangan nih, panjang tangan dari Google. Dulu kan kita kan searching itu Google semua. Nah sekarang kita bisa menggunakan AI, banyak AI, mulai dari ChatGPT, Perplexity, Gemini, DeepSeek, Black Box, terus kemudian ada lagi apa namanya AI, banyak. Jadi tujuannya itulah kenapa bisa untuk handle iya. Terus sebelum masuk ke sini lagi, tantangan apa ya kita hadapi untuk menyelesaikan pertanyaan ini ke konsep pendidikan. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan ya. Ini kan bagi ini ada kurang-kurangnya yang saya ingin bahas. Nah, betul. Etika dan privasi data dan juga kurangnya SDM ahli AI. Oke, baik, yang pertama tadi dengan kurangnya data berkualitas. Kenapa kurang? Karena kita berkomunikasi dengan AI tadi itu tidak secara mendalam. Mendalam, bukan gaya. Terus kita cari informasi yang berputar yang berhubungan dengan apa yang kita mau. Itu satu. Yang kedua tadi tentang apa? Etika dan Sudah. Satu lagi ini penting. Ketika kita menggunakan teknik ini penting. Jadi dengan asal hapus video copy paste, kemudian kita pakai. Nah, itu etika itu ada efisiensinya. Dan yang terakhir kurangnya SDM bisa. Nah, kerja di depannya ini banyak yang kita tahu. Kalian mungkin paham. Tapi yang bagi yang seperti kami ini apa betul sudah mungkin tidak yang saya lakukan juga. Jadi baik. Jadi pertemuan kali ini membahas tentang bagaimana kita menggunakan AI daripada prediktif untuk membantu kita dalam dunia pendidikan. Ya. Nah, tujuan dari pelajaran kali ini yaitu memahami dasar kompetensi dari untuk memaksimalkan kinerja AI seperti GPT. Ini konteksnya kita belajar tentang GPT ya. Oke, yang bagi yang lain ini program yang lain bisa digunakan di sebenarnya AI ini kita pakai ChatGPT karena dialah yang kembali keluar sebelum yang lain keluar. Yang kedua, menganalisis dan mengusahakan masalah pendidikan menjadi form yang tepat, mengembangkan solusi inovatif dan basis AI untuk pembelajaran. Kita cenderung ketika kita membuat materi lagi, kita cenderung ya. Yang keempat, menggunakan tools AI secara etis dan bertanggung jawab. Itu juga dari kali ini menerapkan pelajaran berbasis proyek dan studi kasus untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Bisa semua ini bisa kita selesaikan. Nah, setelah pembelajaran ini ada kalian yang mau menggunakan strategis strategis untuk bidang pendidikan di teknik elektronika. Ya, kemudian, nah, ini pertanyaan kamu satu. Pernahkah kalian melalui saat mencari rezeki pelajaran depan? Pernah nggak? Yang tugas belajar itu susah kalau terhenti. Pernah ya? Pasti. Ya pasti itu. Ya kan? Kemudian pernahkah kalian menggunakan GPT atau tools AI ini? Pernahkah ya? Pasti nggak ada orang yang menggunakan AI. Fungsi pertama apa? Kalian tanya mana silakannya itu dari Google. Pak, tapi Pak yang simpel aja. Oke, GPT dan pakai itu kan? Kemudian apakah kalian merasa hasil jawaban sudah aman? Karena kita tidak mudah. Kenapa? Nanti kita bahas setelah ada hak juga yang membuat kenapa kadang pas benar-benar sama permintaan. Terus jika dia sesuai dia apa yang salah? Ayo, perintahnya kan orang lain ini buat kan begini buat tiba-tiba suruh buat kita jadi membuat apa? Ya secara general lah yang ada di kita sesuai arah kita. Nah kemudian GPT-nya atau cara kita yang menyampaikannya bahwa kita ya kan. Kenapa? Karena sebaik apapun kita membuat kita menggunakan AI itu, jika tidak bisa berkomunikasi dengannya, ya kan, maka hasilnya tidak optimal. Dari sinilah profesi dari itu menjadi tanggung jawab kita usaha. Yang nah apa itu penginjinan? Nah penginjinan itu menjadi populer sehingga ini populer nih kan? Ini paling populer sih. Yang lain tak populer karena tadi yang tadi kami semua yang berkenalan sama saya
Yang bosan itu dengan dalam keluar kasa, buatnya yang dalam keluar kata, tapi buat yang dalam keluar orang kayak halaman ada yang orang yang udah banget, letak apa yang udah lain, kemudian kalau itu, ya kan? Orang bilang, enggak apa kalau orang bilang udah mereka kita orang bilang, kalau nggak dengar temen kan saya, nah terus meskipun kata ini sebenarnya ini ada satu kita, karena komputernya sudah banyak, kami bagi sebagai dosen juga menggunakan AI, kalian juga sebagai pasti menggunakan AI. Tidak ada yang bilang tidak menggunakan ya. Terus banyak pembimbing dan banyak yang belum banyak sebenarnya cuma tidak pandang ya. Terus inilah alatnya komputer ini ya. Nah kalau yang sendiri merumuskan instruksi yang ada kepada tertentu agar melaksanakan respon sesuai dengan ini. Itu dari cara untuk komunikasi. Ada 8 yang ada di dalam asas ya. Kemudian nah menurut survei ini di bawah kalau dia hanya cuma pasangan sesuai yang barang menggunakan apa beberapa biasa nah jangan kasih tahu di bagian dulu juga prosesnya ya kan semua prosesnya digunakan bersama untuk kan menurut saya misal satu pelanggan semua proses delivery tidak semata mata kapaan karena gue tahu nah semua dari bersumber.com alhamdulillah usaha sendiri belum akan jadi ya kan ini menghadapnya menuju persen lalu itu juga masih kalau tua nah kita harap itu sudah masuk menggunakan dia untuk tugas ya kan semua hampir semua berarti kalian menggunakan jadi ini untuk tidak tugas tapi yang tidak nggak kan nah berarti tugas saya pun kalian bikin jadi video lah ya. Oke, jadi menurut dari Institut Teknologi Indonesia, dulu kita 50% itu mahasiswa mengganti dari 24% ya pernah mencoba. Ya, ini survei. Jadi kedua penting yang kenapa jadi itu pembelajaran orang lebih dan saya baru pada ada satu pagi yang udah jadi tidak semata-mata buat ini. Oh bukan seperti ini, jangan. Nah ini dia. Bagaimana ya kalau nanti Juni? Nah ini sudah dilaksanakan. Jadi Prof bisa dulu ya. Pertanyaan itu evaluasi ya Mas. Coba aja. Saya ingin coba sebutkan rangkaian apa komponen dari komputer buat itu bebas. Karena Bang kita ingin membangun rasa yang tahu kita. Tentang komponen dari komputer ini. Kemudian ada eksperimen ini menggunakan atau apa dengan pandu buat untuk tugas tertentu menggunakan komponen yang ada di belakang ya. Kemudian ada refleksi kritis setelah kita dapat hasil untuk menggunakan ini kita refleksi dulu secara kritis dia sudah masuk akuntan kelas atau dia sudah atau itu ternyata di dalam konten kan kita belum bahas tentang cara menggunakan ya. Jadi itu jangan salah kalau menggunakan CM itu akhirnya juga bahagia ada dia sistem yang beda kita kan orang Indonesia terus kan nah ada dari pembelajaran penggunaan GPT sebagai alat yang juga bukan penggunaan tinggal dipikirkan alunan ini ya memang menjadi pengganti pendidikan ya. Jadi kalau ganti itu kalau kayak komen tidak yang bisa itu kalau ada yang itu kalau mau menggunakan user sebagai pengganti kita berarti kita sama ganti setelah ini kita sudah nggak akan kita sama lah kalau itu cuma mau cakap sehingga dan bukan jadi kita harus perhatikan. Kemudian ada kolaborasi nah berkooperasi dengan KI seperti dan kalian bisa sering-sering aja dulu semakin saya poin yang jadi semakin mengenal dia jadi itu semakin mengakhirkan siapa gitu. Apakah itu sebagai siswa atau sebagai komputer? Pasti itu apa? Kenapa? Dia akan meminta database untuk banyak hal yang ditadikan dan dia akan menentukan siapa dia dan dia akan mendekai hasilnya sesuai dengan siapa dia. Siswa juga bersesuai dengan dia. Peneliti juga bersesuai dengan dia. Jadi sama kayak dalam membuka sosiologi, ketika kalian sering membuka tentang hal-hal yang investasi itu menunjukkan
Konten mentah ini aja, tentu ada yang jauh. Jadi kalau dia coba sih, ya kan pasti muncul lah algoritmanya. Nah, sekarang kita masuk tentang framework yang populer dan populer apa ya? Kemudian apa kemudian menjadi bisa ya. Jadi populer kan adalah pada CD, context, instruction, media input, strength, situation, complication, expectation, task, vector, turbo, relation, content, request, measure, task, requirement, expectation, format, sampai grade, terus naik yang task. Semua ada ini sama kayak semua berdasarkan ini berdasarkan. Cuma di sini jam batas lebih lama. Ya, jadi ketika kita melakukan sini ada konteks yang mau kita cari, kemudian discussion berintah ya apa yang dicari. Detail ternyata apa yang kita cari dan input siapa. Ya, jadi semua sama ini. Cuma ini lebih kita bahas. Ya, gitu. Kemudian kita masuk mana? Remo CD. Kita Nah, lalu bagi prospek penjelasan itu siapa pengguna dalam menulis apa juga dari mereka. Contohnya Anda itu seorang guru SMK dan tidak tahu yang sedang mengajar mata kuliah, mata pelajaran kemudian ada instruksinya. Buat teman seorang berbasis konsep atau konsep high order thinking solution. Pemikiran tinggi, kan? Beberapa kasus yang menuntut analisis dan menganalisa. Kemudian format atau batasan ini soal berkontribusi selanjutnya dengan dijembat dan 2010 dalam pertanyaan dan topik dunia adalah kontor ya terus sering informasi apa gunakan referensi dari buku atau apa segala macam itu ya jadi inilah salah satu pro yang paling simpel. Kemudian topik itu ini sangat berarti terus visualisasi dan semuanya ada ini juga secara dari juga ini kembali habisnya tadi dan dari apa ini masih dua soal juga serta deskripsi kompetensi gunawan action. Jadi saya bilang tadi sama semua ini sama basic saja tapi ini lebih tinggi dan akan lagi ya. Nah seperti ada yang saya ya nanti lagi. Saya kira kami dalam AI dan GPT ini kira-kira bisa digunakan untuk membuat efektif atau soal logiknya Pak? Ya, baik. Seperti saya bilang tadi, ini kalau misalnya kita membuat soal, dengan buatlah dua soal berbasis studi kasus kontak dan logik dan lainnya namanya. Bisa juga buat yang efektif. Nah, purpose-nya, ya kan? Tujuannya apa? Volatil. Tujuan utamanya apa? Guru ini membuat RPP tentang formasi yang kemas 7 tahun. Dah, eksekutifnya di dalam MPP lagi terdapat beberapa materi tentang beberapa soal juga atau halaman media yang relevan atau yang terkini yang itu kan dalam pembelajaran berkonsultasi kelas. Selanjutnya juga materi belajar data daring dan luring. Terus ada questnya, tambahkan referensi dan sesuai dengan ya. Terus ada deskripsi. Itu aja sama, semuanya sama bisa. Media pembelajaran juga bisa. Dan juga mereka sama, juga sama. Nah, sebelum ke tugas, ada yang bertanya? Tugas, pilih salah satu topik. Ini mulai dari instansi listrik, kontrol motor, penggunaan listrik, semua listrik, penalti dan ketiga. Kemudian membuat dua versi program yang berbeda, sebenarnya CG dan lain-lain. Dan kan mulai jadi ChatGPT, terus bandingkan mana yang mau efektif, terus kemudian apa kelebihan penggunaannya, terus apa yang terjadi dari struktur akademik dan banding. Ya, oke. Atur menjadi kelompok, silakan.
Oke, baik. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, siapa itu nampil ke depan? Presentasikan. Ya, baik, silakan Bang Bagua. Ini apa ini? Apa nyokongnya? Ini sama CD dan sketch. Oke, silakan. Di bagian pertanyaan mana yang paling efektif untuk pendidikan, yaitu scan, karena mendorong berpikir kritis dan membaris situasi nyata. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan memang di sini itu instruktif, teknik, kurang kontekstual, dan scan itu kontekstual tapi panjang. Iya. Nah, yang perlu diperbaiki Pak, itu tawarnya hasil belajar, data teknis, dan proyek tersebut yang dimisalkan. Ini berarti itulah dia kan kesimpulannya. Jadi mereka memanfaatkan scan garansi ini. Jadi kalian melakukan scan. Oke, baik. Beri pas dulu. Setelah tadi kemarin proses singkat tentang tugas tadi, sebenarnya inilah yang sudah saya buka. Jangan bilang kekurangan. Nah, untuk sisa dia ikhlas langsung tugas itu kekurangan hati. Ya langsung aja kemudian kemudian scan uang kesulitan jalan salah itu panjang seperti itu. Tadi kan sudah disampaikan sama kelompok dua lagi kan, yang menggunakan CD dan set. Nah ini sudah faktor nanti yang ini ini kan yang menerapkan rubrik kan dulu lagi rubriknya, menjelaskannya, terus mulai bagaimana, yang apa enggak dijelaskannya. Ya, terus PK sebuah jelas cuma pembelajaran, tapi kalau kau memahami konteks akademik, PK. Jadi dulu hal ini, atau dari dong membuat misalnya susunan acara atau membuat MC, atau kata dulu sambutan sebuah PK. Terus ada fokus pada tugas kurang dari operasi motivasi. Terus ada resin, pangkat dengan kafe, yang untuk bulan kita, ya, tapi terlalu banyak kan, contohnya juga. Ya, dalam kita terus bilang kita sampai kita semuanya ini dari banyak hal dari informasi apa dan kita gunakan promo ini untuk tugas-tugas yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, ketika menggunakan dia, ada yang bilang ya jadi. Jadi kita hari semua yang dengan AI untuk mengajar ada hal damai. Sebelum kita closing jadi harus penting. Jadi tidak hanya serta-merta lagian itu apa namanya buat hal yang kita bisa. Jangan salah. Ada lagi mana yang ada lagi problem. Ya, kebenaran fungsi. Gunakanlah sudah eksisten dari bentukan itu dari yang diwakilkan gitu ya. Kalau pengunjung ada itu kakak kalian tidak, gitu kan? Jadi kemudian itu harus dipikirkan terus kita lebih malam ini itu jangan gitu. Ya untuk kalah bahaya karena ada teknologi kan tidak ada saya bagi mau sejam ya tapi bagi dari ikan itu tanah tanah itu bahaya nanti ini memang ada masalah sunyi jadi boleh ya baik sampai di sini saja kalau kita hari ini membahas semoga bermanfaat sudah lagi untuk mencoba sampai kita membahas tentang apa namanya teknologi ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.